Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa ngaji bareng secara online dalam program ITKWIR Projection Channel, yaitu ngaji bareng Sholam Taufik. Pada kesempatan ini kita akan lanjut ke faslun yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jum'atin aw ghairiha. Faslun yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jum'atin aw ghairiha alla yataqaddama ala imamihi fil mawqifi wal ihrami. Wajib bagi orang yang makmum terhadap imam, entah itu sholat Jumat atau selainnya sholat Jumat, untuk tidak mendahului gerakannya imam, entah posisi imam saat berdiri ataupun saat takbiratul ihram. Jadi dia itu tidak mendahulunya. Mungkin dari rukuk dia berdiri, mau tidak istilahnya, dia tidak boleh mendahului imam, atau takbiratul ihramnya mendahului imam, itu tidak boleh. Bal tabtulu al muqarinatu fil ihrami. Bahkan orang yang makmum kemudian takbiratul ihramnya makmum itu berbarengan dengan takbiratul imamnya, maka sholatnya itu batal. Jadi takbiratul ihram makmum itu harus setelah selesai takbiratul imamnya makmum, ya, tidak boleh berbarengan batal sholatnya makmum itu. Wa tukrahu fi ghairihi, dan dimakruhkan untuk berbarengan, gerakannya itu berbarengan dengan imam, tapi selain dari takbiratul ihram. Illa ta'mina, mengecualikan dari kata amin. Kalau kata amin berbarengan atau tidak berbarengan itu tidak masalah, dan ketika berbarengan tidak makruh, ini ya gitu. Jadi intinya sih, kalau takbiratul ihram kok berbarengan maka batal. Selain takbiratul ihram kalau berbarengan maka hukumnya makruh, mengecualikan amin, seperti kata amin. Wa yahrumu taqaddumuhu bi ruknin fi'liyin, dan haram bagi makmum untuk mendahulukan satu rukun yang fi'li, itu haram. Contoh, imam masih i'tidal, ya, kok kamu sudah sujud. Nah, ini tidak boleh karena hukumnya haram mendahului dengan satu rukun. Wa tabtulu bi ruknaini wa kadza at-ta'akhkhuru anhu bihima li ghairi uzrin. Wa bi aktsara min salasati arkanin tawilatin lahu. Bahkan bisa batal andai kata mendahului imam sampai 2 rukun. Kalau satu rukun itu haram, tapi mendahului imam sampai 2 rukun itu batal. Bidu juga dengan mengakhirkan 2 rukun dengan tanpa uzur, itu juga batal. Mengakhirkan 2 rukun ya tanpa adanya uzur itu membatalkan sholat. Wabi aksara min salasati arkanin, dan juga lebih dari 2 rukun itu tentu saja batal. Intinya mendahului gerakan imam 2 rukun itu batal, begitu juga mengakhirkan 2 rukun dari gerakan imam itu juga batal, apalagi lebih dari 2 rukun. Kalau 1 rukun belum batal, hanya pada taraf haram, tidak boleh mendahului gerakan imam. Makanya maaf, dalam hal ibadah pun kadang masih bisa melakukan perkara haram. Contoh sholat saja tadi, ya, makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Kok mendahului gerakan imam 1 rukun, maka haram baginya. Gitu. Selanjutnya wa ayya ulama binti qalati imamihi, dan mengetahui tentang gerak-geriknya imam. Imam ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dia harus tahu, ya. Wa ayyajtami'a fi masjidin aw thalathimi'ati zira'in, dan imam dan makmum itu berkumpul pada satu masjid, atau andai kata tidak berkumpul dalam satu masjid, yang penting masih ada jarak 300 zira'. 1 zira' itu kurang lebih ya mungkin 1 meter lah kurang lebih. Kalau 300 zira' berarti kurang lebih 300 meter, ya, kurang lebih 300 meter itu. 1 zira' kan segini, ya, 2 ini zira' itu 1 meter lebih, ya, berarti sekitar juga ratusan meter lah 300 zira' itu. Antara imam di depan, kemudian makmumnya, jarak antara makmum dan imam ini kok sampai 300 meter.
dan tidak ada penghalang, maka tetap boleh-boleh saja. Ya, tetap boleh jadi adanya jamaah itu masih dihitung dengan ijtima, berkumpul dengan catatan itu seperti itu ya, 300 zira. Nah, intinya tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang maka harus adanya marobit. Robit itu penghubung. Robit yang menghubungkan makmum yang di belakang dengan imamnya, itu penghubung. Selanjutnya wa alla yahula bainahuma hailun, yang mau al-istitraqa, dan juga tidak ada penghalang yang menghalangi antara imam dan makmumnya, antara makmum dan imamnya, itu tidak ada penghalang ya, yang bisa mencegah adanya istitrak. Istitrak itu ya jalan tembus sing kira-kira makmum yang di belakang itu bisa melihat gerakan imam, itu seperti itu. Kalau ada penghalang maka wajib adanya robit ya, robit seperti itu. Wa ayyatawafaqa nazmu sholataihima, dan juga runtutan sholatnya makmum dan imam itu harus cocok. Runtutannya harus cocok. Ini ya serasi lah, rasi. Dalamnya zuhur ya zuhur, asar ya asar. Jangan imamnya zuhur, makmumnya asar. Seperti itu ya, jangan seperti itu. Wa alla yatakhalafa fi sunnatin tafhashu al-mukhalafatu fiha, dan juga tidak terjadinya adanya perbedaan dalam hal sunnah yang mana perbedaan sunnahnya itu sangat tampak ya. Tidak boleh ada perbedaan tampak sunnah. Hal-hal yang sunnah itu ketika ada perbedaan tapi jangan terlalu tampak. Gak boleh ada perbedaan yang sangat tampak perbedaannya. Wa yanwiya al-iqtida'a ma'a taharrumi fil jum'ati, dan makmum itu harus niat menjadi makmum pada saat takbiratul ihram. Takbiratul ihram seorang makmum harus niat makmum pada sholat Jumat. Wa qabla al-mutabi'ati wa tulil intidhar fi ghairiha, dan sebelum intinya seorang makmum itu harus niat makmum pada saat takbiratul ihram dan atau saat masih menunggu ya, menunggu. Tahu tulil intidhar, di sini tulil intidhar itu maksudnya al-jum'ah falau taraka hadhini aw syakka fiha wa tabi'a fi fi'lin aw salamin ba'da intidhar katsirin qasd mutabah kan ahram al-ma'mum wa lam yanwi al-kitab bil imam wa qara al-imam mathalan surat al-baqarah wal ma'mum yantadhiruhu li ajli al-mutabah batalat salatuhu. Nah, tidak boleh menunggu. Tidak boleh menunggu itu ya, contoh imamnya macamnya Baqarah lah, nunggu. Nah, bisa jadi batal deh. Ketika lagi sholat Jumat ya, makmum ternyata imamnya kok baca suratnya agak panjang. Makmumnya itu nggak langsung sholat tapi menunggu. Menunggu. Nah, pada situ suratnya masih suwe iki. Angkat kesuwen kesel. Menunggu. Bermono, tapi tawilil intidhar, lama menunggunya. Nah, kalau lama menunggu maka sholatnya itu batal. Dalam artian tidak boleh bagi seorang makmum itu untuk tawilil intidhar dalam hal niatnya tidak sah. Makanya ketika imam sudah Allahu Akbar takbir selesai, kita langsung saja Allahu Akbar. Entah imam nanti bacaan suratnya mau baca surat apa gitu, nggak masalah. Yang penting jangan sampai tulil intidhar, ngende-ngende. Istilahnya kan ada unsur ngremehna ae warene. Ngremehna ning imam atau ngremehna salat atau ngremehna, itu yang tidak tepat. Makanya jangan sampai tulil intidhar seperti itu. Wa yajibu 'ala al-imami niyatul imamati fil jum'ati wal mu'addati. Wajib bagi seorang imam untuk niat menjadi imam pada saat sholat Jumat dan sholat yang mu'addah, sholat yang diulangi. Contoh sholat asar. Sholat asar dia sudah sah sholatnya, tapi dia sholatnya munfarid, sendirian. Kemudian ada teman lagi yang ingin sholat jamaah, dia membantu teman itu. Nah, setelah membantu teman itu, dia sedang menjadi imam, maka dia harus wajib niat menjadi imam. Nah, niat wajib dari imam. Jadi kapan niat wajib jadi imam? Itu saat sholat Jum'ah dan sholat yang mu'addah, yang diulangi. Kalau makmum, setiap makmum wajib niat makmum, tidak boleh tidak niat makmum. Tapi kalau imam, selain sholat Jumat dan sholat mu'addah, hukumnya watusannu fi ghairihima. Hukumnya itu sunnah bagi selain Jumat dan mu'addah. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.